halaman 152, keutamaan puasa Arafah, Tasu'a, Asyura, Senin dan Kamis dan 3 hari dalam sebulan, serta kesunatan i'tikaf. 152. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. 6 hadis kita baca, di mana pengarang kitab memberi judul At-Targhibu fi Shaumi Yaumi Arafah, perihal menggemarkan puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Wa Tasu'a, dan puasa 9 Muharram. Wa Asyura'a, puasa 10 Muharram. Wal Itsnaini wal Khamis, dan Senin Kamis. Wa thalathati ayyamin, dan puasa sunnah 3 hari, min kulli syahrin, dari setiap bulan. Wa fil i'tikaf, juga dibahas fadilah i'tikaf. Hadis yang pertama dari Abi Qatadah. Nabi ditanya orang keutamaan puasa Arafah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Ditanya orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Qala, Nabi menjawab keutamaannya, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah, bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang tersisa. 1 hari puasa Arafah, 2 tahun dosanya dirontokin. Hadis riwayat Muslim dan diriwayatkan juga oleh Sunan Arba'ah dengan semakna, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Nah, sekarang dirinci tentang puasa Arafah. Apa hukumnya? Puasa Arafah sunnah muakkadah. Bagaimana halnya orang yang berhaji? Dia kan lagi wukuf di padang Arafah. Justru afdolnya tidak puasa, karena Nabi juga begitu. Dalam haji wada, Nabi tidak puasa Arafah. Ada kelompok yang mengeneralisir keutamaan puasa Arafah, baik yang tidak berhaji maupun yang berhaji. Tapi jumhur, mayoritas ulama menyebutkan kesunnatan itu buat yang tidak berhaji. Sedangkan yang berhaji, dia tengah melakukan amaliyah wukuf, maka dianjurkan memang tidak berpuasa. Kalau yang lagi haji nggak puasa Arafah. Lalu ketika Nabi ditanya orang, menjawab puasa Arafah menggugurkan dosa setahun yang lalu dan yang tersisa. Ini dosa apa? Pertama, Allah gugurkan dosa-dosa kecil.
dan Allah gugurkan dosa-dosa besar yang tidak terkait dengan hak makhluk. Seumpama dia berzina, itu urusan dia kepada Allah, dia tobat. Tapi kalau masalah makan hak orang, dosa besar yang terkait dengan hak makhluk. Nah, yang dirontokin itu dosa kecil, dosa besar yang tidak terkait dengan hak makhluk. Begitu takwilannya. Selanjutnya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura. Kata Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 10 Muharram, wa amara bisyamihi, dan Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya berpuasa di hari Asyura. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Nah, bagaimana kedudukan puasa 10 Muharram? Ya. Puasa 10 Muharram disunnahkan. Dulu orang-orang kafir saja di zaman jahiliyah berpuasa pula hari Asyura. Islam datang juga memuliakan hari Asyura. Sedangkan ulama-ulama Kufah menerangkan wajib puasa Asyura di awal Islam, di awal-awal wajib. Kemudian mansukh, perintah wajib dihapus menjadi sunnah. Sedangkan jumhur, mayoritas ulama mengatakan puasa Asyura sunnatu min hina syuri'a, sunnah dari semenjak disyariatkannya. Memang puasa Asyura itu sunnah. Nah, ini menarik. Pengarang Fathul Qaribil Mujib menyebutkan puasa Asyura menggugurkan dosa setahun. Ini namanya saumun musawiyun, puasa yang dinisbahkan kepada Nabi Musa. Karena dulu Nabi Musa juga wujud syukur selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam pada 10 Muharram. Adapun puasa Arafah, kenapa kok keutamaannya lebih tinggi lagi, menggugurkan dosa 2 tahun, karena dia adalah saumun Muhammadiyun, puasa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menekankan umatnya puasa Arafah. Jadi ada yaumun musawiyun, hari yang dinisbatkan kepada Musa, yaitu Asyura. Sedangkan Arafah namanya yaumun Muhammadiyun. Ya. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma aidan qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih terkait dengan puasa sunnah Muharram. Tadi Ibnu Abbas membahas puasa sunnah Asyura. Nabi ngomong tuh, la in baqitu ila qabilin, sungguh
seandainya aku masih ada hingga tahun mendatang, la asuman tasi', sungguh betul-betul aku juga puasa tanggal 9 Muharram. Cuma kan di tahun 11 bulan Rabiul Awal Nabi wafat. Jadi udah jatuh omongan, walaupun tahun-tahun berikutnya Nabi wafat, omongannya berlaku hukum. Maka disunnahkan juga puasa Tasu'a. Sedangkan ada ulama mengklasifikasikan puasa Asyura ada 3 martabat, 3 tingkatan. Martabat yang tertinggi puasa Tasu'a, puasa Asyura, dan puasa sehari sesudah Asyura. Karena ada hadis di dalam Nailil Autar diterangkan di situ, berpuasalah sehari sebelum Asyura dan sehari sesudah Asyura. Itu martabat yang pertama, 9, 10, 11. Martabat yang kedua 9 dan 10, Tasu'ah dan Asyura. Martabat yang ketiga, yang bawahan, puasa Asyura saja. Ada sebuah hadis menyebutkan sumut tasi'a wal asyira wa khaliful yahud. Puasalah kamu tanggal 9 dan 10 Muharram. Berbedalah kamu dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dia puasa hari Asyura saja. Nah, kita ditekankan oleh Nabi, puasa Asyura bagus, duluin. Kalau mereka ada yang mulai tanggal 10, kita duluin 9 dan 10. Cuma jangan dipelintir. Kalau ada orang mampunya puasa Asyura doang, jangan dikata lo kayak Yahudi, jangan dikata begitu. Bahwa dia puasa Asyura doang masih dapat kesunnatannya. Karena dalam riwayat Qatadah, Nabi ditanya puasa Asyura yukaffirus sanatal madiyah, bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu. Yang menarik, di kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di situ dibawakan kisah. Ada seorang, kalau nggak salah namanya Al-Yafi'i, kuntu afuttul khubza kulla yaumin linnamlah. Saya biasa apa afuttu? Kalau roti dipotek apa di kremes? Kalau orang Jakarta bilang kropetin. Saya biasa kropetin roti tiap hari, saya kasih semut. Ketika datang hari Asyura, toh semut kagak makan. Rupanya ngapain? Puasa. Dia berasa nenek moyangnya dulu yang selamat di kapal Nabi Nuh. Maka Asyura itu juga dipuasakan oleh binatang-binatang buas. Dia penasaran, ntar aneh coba deh hari Asyura saya beberin gula di ubin, disemutin apa kagak. Ternyata disemutin juga. Lah, jangan kata semutnya, orangnya aja dimenteng dalam kagak puasa Asyura, apalagi semut. Udah, kita nggak ada
nggak perlu mikirin sejauh itu, semut mau puasa mau kagak. Yang jelas Asyura dianjurkan oleh Nabi. Korelasinya tuh dengan Nabi Nuh apa? Nabi Nuh ketika datang air bah habis, ya, banjir bandang membabat umatnya. Yang selamat itu yang diangkut Nabi Nuh ke kapalnya. Air surut, Nabi Nuh menjejakkan kakinya ke daratan pada tanggal 10 Muharram, Asyura. Allah pertemukan Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub setelah 40 tahun tidak bertemu. Ketemunya hari Asyura. Jadi banyak peristiwa-peristiwa di hari Asyura. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh saumal itsnaini wal khamis, puasa hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis hasan. Begitu juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kenapa tuh Nabi bersungguh-sungguh? Ya, rahasianya dibahas dalam syarah. Li'annahu tu'radu fihima al-a'mal. Karena dilaporkannya amal dalam sepekan itu pada hari Senin dan Kamis. Ya. Jadi Nabi kepengen saat dilaporkan amalnya dia lagi puasa. Ya. Itu keterangan dalam riwayat Tirmidzi. Begitu juga kenapa puasa sunnah Senin dan Kamis. Wa kadzalika tuftahu fihima abwabul jannah. Terbuka di hari Senin dan Kamis pintu-pintu surga. Yang ketiga, wa yatajallallahu ta'ala fihima bil maghfirah. Allah di hari Senin dan Kamis tampakkan ampunannya. Allah tajalli dengan memberi ampunan di hari Senin dan Kamis. Kecuali bagi orang mutakhasimaini, orang yang bermusuhan, nggak dapat tuh ampunan Allah di Senin dan Kamis. Atau hamba yang musyrik, yang mempersekutukan Allah. Kita lanjut kepada puasa sunnah bulanan. Kalau tadi disinggung puasa sunnah pekanan Senin Kamis. Sebelumnya lagi puasa sunnah tahunan, Arafah, Tasu'a, Asyura, itu tahunan namanya. Kalau pekanan Senin dan Kamis. Sekarang yang bulanan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Berpesan kepadaku oleh kekasihku. Yang dimaksud kecintaanku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal. Walaupun yang diwanti-wanti Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah kan sampaikan juga ini hadis. Artinya berlaku juga buat umumnya umat Nabi Muhammad. Apa 3 hal itu? Bisiyami salasati ayamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari dari setiap bulan. Afdalnya tuh ngambilnya ayyamul bid, hari-hari putih. Karena bulan makin bersinar terang. 13, 14, 15. Ketika datang Zulhijjah timbul pertanyaan,
13 Zulhijjah kan hari tasyrik, haram puasa, diganti dengan 16. Jadi 14, 15, 16. Boleh juga 3 hari dalam sebulan, ayyamus sud, hari-hari hitam, karena bulan makin meredup, tanggal 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Nah, bulan Islam kalau nggak 29, 30, nggak ada 31. Ada lagi caranya, sehari di awal, sehari di tengah, sehari di akhir. Itulah teknik berpuasa 3 hari dalam sebulan. Pesan kedua Nabi kepada Abu Hurairah, warok atayit duha, 2 rakaat duha, 2 rakaat duha. Di tubuh kita ada 360 persendian, ada haknya untuk disedekahkan. Nah, cukup dengan melakukan 2 rakaat duha, namanya dia telah menyedekahkan 360 persendiannya. Di sini dikatakan li'annahu yu'addi bihima syukral badani fi dzalikal yaum, karena itu bisa menyebabkan dengan 2 rakaat duha tanda syukur badan di hari itu, badannya sehat, selamat, karena udah dikeluarkan haknya. Yang ketiga, apa pesanan Nabi? Wa an utiro qabla an anam, bahwa aku sholat witir sebelum aku tidur. Kalau di hadis Abu Hurairah mengerjakan witir sebelum tidur. Tapi ada juga cara lain. Barangkali dia bermaksud pengen bangun malam, maka sebaiknya witirnya ditunda. Dia lakukan tahajud, lalu dia lakukan witir sebagai penutup. Kalau udah terlanjur sebelum tidur witir, tidak menghalangi dia bangun malam mau tahajud, tapi tidak perlu witir kembali. Kan mungkin saja perkiraan dia capek banget, udahlah habis ba'di Isya witir, tidur, ternyata malam mendusin juga. Boleh nggak tahajud? Silahkan, cuma nggak perlu witir karena sudah dilakukan. Sekarang hadis yang ke-6, keutamaan i'tikaf. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap kali iktikaf di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu ta'ala, hingga Allah wafatkannya. Artinya sampai Nabi wafat, Nabi kerjakan. Sekurang-kurang masa iktikaf di atas tumak ninah. Tumak ninah durasinya seukuran membaca subhanallah. Kalau dihitung detik 4 detik. Subhanallah. Jadi kalau orang misalnya 1 menit 30 detik udah di atas tumak ninah itu, kalau dia niat iktikaf dapat fadilah iktikaf. Batasnya berapa? Nggak ada batas. Dia mau 2 hari, 3 hari, 4 hari iktikaf di masjid. Nah, Nabi lakukan 10 hari terakhir. Boleh nggak keluar dari masjid? Kalau iktikaf sunnah boleh. Ketika dia masuk lagi
dia tajdid, perbaharui kembali niat iktikafnya. Tapi kalau iktikaf nazar, nggak boleh sembarangan keluar dari masjid kecuali ada hal-hal darurat, ada keluarganya yang meninggal, atau dia buang-buang air, ya itu boleh dia keluar. Nanti kalau udah selesai kembali lagi ke masjid.